warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Azmi Hail. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang berjudul yaitu Ether Channel. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ether Channel itu adalah teknologi penghubungan beberapa link fisik atau port Ether Channel menjadi satu link fisik agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi atau ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat menjadi jaringan seperti switch, router, ataupun server. Nah, jadi intinya Ether Channel ini menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu port Ether Channel agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi, dan load balancing seperti itu. Nah, fungsi Ether Channel yang pertama yaitu meningkatkan bandwidth, menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian redundansi atau ketahanan koneksi. Jika satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Nah, jadi apabila ada satu kabel, misalnya kita menggunakan 3 kabel. Nah, kemudian satu kabel itu terputus, maka Ether Channel ini akan mengubah trafik dialihkan ke kabel yang lain tanpa memutus koneksi seperti itu. Nah, kemudian load balancing itu trafik jaringan dapat dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC IP ataupun protokol. Kemudian yang terakhir yaitu menyederhanakan manajemen. Semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jadi, konfigurasi VLAN, terang atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja, misalnya port channel 1. Nah, kemudian di sini ada yaitu protokol dari Ether Channel. Yang pertama ada LACP atau LACPDU. Kepanjangannya yaitu Link Aggregation Control Protocol Data Unit. Nah, ini adalah frame atau paket data yang dikirim antar perangkat untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ether Channel link aggregation secara otomatis. Nah, cara LACP ini, di LACPDU ini ada 2 kombinasi. Yang pertama ada aktif. Aktif ini mengirim data dan menerima LACPDU untuk membentuk Ether Channel. Kemudian yang kedua yaitu pasif, hanya menunggu LACPDU dari sisi lain, seperti itu. Nah, kombinasi yang bekerja yang pertama ada aktif bertemu dengan aktif, yaitu berhasil. Aktif dengan pasif berhasil, pasif dengan pasif tidak berhasil. Nah, karena pasif dengan pasif itu hanya akan saling menunggu, maka tidak ada ajakan untuk membuat Ether Channel. Nah, kemudian ada juga yaitu PAGP. PAGP ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu desirable. Maaf, di situ typo. Tulisannya itu desirable. Itu mengirim data dan menerima PAGP untuk membentuk Ether Channel. Kemudian auto hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Nah, kombinasi yang bekerja yang pertama desirable dengan desirable, kemudian desirable dengan auto. Nah, kemudian auto dengan auto tidak membuat Ether Channel karena dua-duanya pasif atau saling menunggu. Nah, kemudian setelah ini kita akan mengimplementasikan pada Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita yang pertama akan yaitu mengambil 2 switch layer 2. Kemudian kita akan hubungkan menggunakan kabel. Nah, sebelumnya teman-teman kita matikan terlebih dahulu, yaitu kita ke option, preference, terus kita matikan always show port label in logical workspace. Nah, setelah seperti ini, nah
Nah, sudah hilang yaitu label dari flash Ethernetnya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini Ether channel? Kita bisa cek di sini. Kita enable terlebih dahulu terminal. Kan kita ini show CDP nih. Nah, sini ada flash Ethernet 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada juga yaitu port yang diblokir agar tidak terjadinya looping, teman-teman. Nah, kita akan interface terlebih dahulu. Range 1 sampai 3. Switch mode terang terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita akan memasukkan yaitu channel group 1. Kita tanda tanya. Interface 1 sampai 3. Channel group tanda tanya. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan channel group 1 sampai 6 saja, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan 1, kemudian mode tanda tanya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan yaitu PAGP, teman-teman. Nah, di sini PAGP itu tadi ada desirable dan auto. Nah, di switch yang pertama ini kita akan menggunakan yaitu desirable. Kita enter. Nah, sudah. Kemudian di switch kedua kita akan melakukan hal yang sama. Terminal, kemudian interface. Juga switch mode terang. Kemudian kita channel group 1. Kita harus menggunakan yang sama, teman-teman, tidak boleh berbeda. Dan mode tadi, kalau tadi itu desirable, maka di sini kita akan pakai auto. Nah, sudah terhubung. Kita percepat saja. Nah, kemudian kita akan cek apakah di sini sudah bisa apakah sudah menjadi satu port. Nah, cara mengeceknya di sini do show Ethernet summary. Do show maaf teman-teman, salah di sini. Nah, jadi do show Ether channel yang benar tuh summary. Yang benar. Nah, salah teman-teman, Ether ada typo, teman-teman, ya. Do show Ether channel summary. Nah, di sini ada yaitu port 1 SU yaitu layer 2, U itu in use atau yang digunakan. Kemudian di sini ada flash Ethernetnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Berarti sudah menjadi port Ether channel. Kemudian kita akan masukkan IP terlebih dahulu. 1.1, kemudian di sebelah sini 92.168.1.2. Oke, kita akan cek. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi yaitu PAGP-nya, teman-teman. Sudah successful. Nah, kemudian kita akan konfigurasi
yaitu LACP atau LACPDU. Kita sama. Nah, untuk konfigurasi LACPDU tidak jauh beda dengan yang tadi, hanya saja kita menggunakan protokol yang berbeda. Kita terlebih dahulu kita di show CDP nih. Nah, di sini port 5 sampai 7. Mobil di sini sama saja, itu port 1 sampai 3. Interface range 5 sampai 7. SW mode terang. Dan di sini kita akan yaitu channel group 2. Nah, sini kita menggunakan 2 mode. Nah, karena LACP itu aktif dan pasif, maka kita di sini akan menggunakan aktif. Oke, nah sudah aktif. Dan di sebelah sini kita menggunakan pasif. Terminal interface range 1 sampai 3. Kemudian switch mode terang. Channel group 2 mode pasif. Nah, sudah terhubung teman-teman. Kita sudah mengkonfigurasikan LACP atau LACPDU. Kemudian kita akan tes di sini menggunakan PC atau menggunakan klien. Apakah sudah berhasil? Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu 192.168.1.3. Nah, sudah. Kita tes di sini. Oke, kita ulangi. Nah, oke, sudah successful. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi di layer 2, kita akan coba konfigurasi di multilayer atau layer 3. Nah, Ethernet ini hanya bisa konfigurasi di layer switch layer 3 teman-teman, di switch multilayer saja untuk layer 3-nya. Seperti itu. Nah, kita akan konfigurasi. Sebenarnya teman-teman masih sama saja, sebenarnya masih sama. Hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan pada layer 3 ini. Itu enable terminal. Dan kita akan interface range sama saja sampai 3. Nah, kita di sini switch terang encapsulation.1q. Hanya bedanya di situ teman-teman, untuk masuk ke mode terang. Kemudian sama saja channel group 1 mode tanya. Nah, di multilayer ini kita bisa menggunakan atau ada yang namanya on atau enable ether channel only. Nah, apabila kita menggunakan on ini, maka switch selanjutnya atau multilayer switch selanjutnya juga harus menggunakan on, seperti itu. Kita pakai on saja. Nah, sudah. Nah, sebelah sini juga sama. Kita lakukan seperti tadi. Kita enable terminal, kemudian interface range 1 sampai 3, switch terang encapsulation.1q mode terang, kemudian channel group 1 mode on. Nah, sudah. Coba kamu di luar mah di luar dulu aja. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Kita cek yaitu the show ether channel summary.
Nah, sudah ada port 1 SU ini sudah, kita akan tag menggunakan PC. Nah, kita masukkan terlebih dahulu IP address-nya. Dan sebelah sini juga sama, 92.168.2. Nah, kita percepat saja. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa, karena di multilayer itu tidak diperlihatkan ini di show CDP ini. Nah, sebelumnya apabila kita baru menghubungkan ini di multilayer switch itu tidak bisa melihat flash Ethernet-nya teman-teman. Nah, oleh karena itu apabila kita menggunakan flash Ethernet, alangkah baiknya kita nyalakan kembali, yaitu label dari flash Ethernet tadi teman-teman. Nah, alangkah baiknya kita nyalakan ini. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah successful atau berhasil. Nah, begitu teman-teman caranya mengkonfigurasi Ether channel ini teman-teman. Nah, karena kita sudah menggunakan Ether channel, jadi kita tuh nggak usah tuh yang namanya masukin IP satu-satu ke FA01, FA02, FA03. Karena kita sudah menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu port Ether channel teman-teman. Jadi kalau kita tuh mau konfigurasi, mau interface, itu kita bisa langsung seperti ini teman-teman. Kita interface port 1. Nah, karena di sini kita menggunakan port 1 teman-teman, kita langsung enter saja. Nah, sudah masuk seperti itu teman-teman. Nah, itu kelebihan dari Ether channel. Nah, mungkin hanya itu saja video pembahasan materi saya kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.